Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi bari'in nasab wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma anzala wa 'allam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia nikmatnya serta hidayahnya dan ridhonya, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah, dan semoga amal ibadah kita di hari ini dan di hari-hari yang sebelumnya serta di hari yang akan datang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, dan semoga kita semua sebagai umatnya sampai nanti akhir zaman mendapatkan syafaat dan pertolongan darinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan untuk yang perdana, yaitu merupakan kajian malam Senin yang insya Allah akan rutin dilaksanakan setiap malam Senin mulai dari sekarang. Dan alhamdulillah juga untuk yang perdana kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz
Al-Hajj Muhammad Zulfiqrullah SEMA yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'husnihi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan dalam setiap mengajarkan ilmunya kepada kita semua, dan semoga kita yang mendapatkan ilmunya dapat mempraktekannya dan memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para jamaah, sekedar prolog atau mukaddimah bahwasanya pada malam hari ini materi kajian malam Senin Masjid Jami At-Taqwa yaitu merupakan tasawuf. Sekedar prolog, tasawuf merupakan ilmu yang mengajarkan bagaimana seharusnya sikap mental seorang manusia sebagai makhluk kepada Allah dan hubungan terhadap sesama manusianya. Dalam hal ini tasawuf tidak hanya mementingkan hubungan ibadah kepada Allah, namun juga memperhatikan hubungan baik antar manusia sebagai sesama makhluk. Dengan demikian dapat dipahami bahwa intisari dari tasawuf adalah kesadaran akan komunikasi dan dialog antara manusia dan Tuhan secara rohaniah dan hubungan baik antar makhluk, yakni hablum minallah wa hablum minannas. Mungkin ini sebagai pengantar, maka untuk penjelasan lebih lebar dan lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, yang insya Allah akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Zulfiqrullah MA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kami hormati keluarga Masjid Jami At-Taqwa Kabupaten Pertamina Pondok Haji beserta sekalian jajaran pengurus, para guru dan orang tua kita, para ustaz Haji Adi Sudrajat, Ayah Haji Ibu Haji Muhammad Yusuf Amin, serta para asatidzah, tokoh masyarakat lainnya yang insyaallah Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kebaikan, dan senantiasa diistiqamahkan di dalam melakukan amaliyah dan ibadah yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Serta yang berbahagia Bapak Ibu jamaah salat Isya dan majelis malam Senin Masjid Jami At-Taqwa yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم افتح لنا قلوبنا والهمنا رشدنا واهدنا الى صراطك المستقيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل بحكمتك يا رب العالمين. Fadilatul Mukarramun, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami At-Taqwa insyaallah dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa di malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat semua Bapak Ibu? Dan ciri orang kalau sehat duduknya nyender apa enggak? Alhamdulillah nyender. Maka di sini settingannya kelihatannya sendera. Makanya senderannya full. Kalau kita ngaji di Masjid Nabawi, nggak ada yang nyender kecuali panitia dan yang bagiin konsumsinya. Tapi insya Allah kalau kita ngaji di masjid-masjid di kebanyakan kita, justru senderannya yang ramai daripada
lebih dekat daripada pemateri ataupun kajinya. Nah, mudah-mudahan insya Allah ke depan pelan-pelan semoga Allah izinkan kita mulai meninggalkan dunia sendiri. Karena jangan sampai kita bersandar kepada tiang dan dinding yang salah, karena sesungguhnya cukuplah kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita salah bersandar, maka kita akan lebih banyak kecewanya daripada bahagianya. Betul atau tidak? Maka inilah yang kita katakan, letakkan P3K kita itu hanya kepada Allah. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kelaparan. Bukan, tapi perhatian, pengakuan, dan penghargaan serta kasih sayang yang kita harapkan di dalam kehidupan kita ini tidak bukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita bisa menghadirkan bahwa perhatian yang kita cari bukanlah makhluk, bukan caper sama makhluk, tapi caper sama Allah, maka kita akan melakukan yang terbaik di dalam rangka menggapai perhatiannya. Sebagaimana hari ini kita bisa melihat bahwa kita sudah masuk di dalam bulan Dzulqa'dah, di antara daripada min asyhuril hurum, di antara bulan-bulan yang haram, bahkan disebut min sya'airillah karena termasuk syiar-syiar agama Allah, yakni juga disebut sebagai bulan-bulan haji. Kita melihat saudara-saudara kita yang sudah berangkat menunaikan ibadah haji, semoga Allah jadikan haji yang mabrur, dan insya Allah yang belum berangkat mudah-mudahan menjadi haji dan hajjah di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Maka kita lihat Bapak Ibu, ketika yang kita cari adalah perhatiannya Allah, haji itu bukan tentang sekedar kita punya uang, atau kita punya tenaga, atau kita punya waktu, tapi adalah bagaimana memantaskan diri kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada di antara kita yang tanpa daftar, tanpa memiliki porsi bisa langsung berangkat, ada atau tidak? Ada seorang penjual sayur, tukang beca bisa berangkat haji, bisa berangkat Bapak. Maka insya Allah apalagi Bapak Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan kalau yang kita cari perhatiannya Allah, maka tidak akan kita menjadi orang yang kecewa dengan pemberian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitupun pengakuan, kita bukan mencari pengakuan dari makhluk ataupun manusia lain bahwa saya orang baik, bahwa saya orang yang kelihatannya saleh, tidak. Tapi pengakuan yang kita harapkan adalah kita diakui Allah sebagai hamba-Nya. Dan kemudian penghargaan yang kita harapkan semata-mata kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghargaan terbaik. Karena apa? Allah Asy-Syakur, Allah itu Rabb yang Maha bersyukur. Maka termasuk ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka pengakuan yang kita harapkan adalah diakui sebagai hamba dan kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam syurga. Maka oleh karenanya kasih sayang yang kita harapkan di dalam hidup kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam konteks inilah bagaimana malam hari ini kita sama-sama belajar di tengah kondisi hidup kehidupan, bahkan dalam bahasa lain kontekstual mengenai mental health issues, isu tentang kesehatan jiwa atau mental ini menjadi salah satu isu yang paling mengemuka semenjak terjadi COVID sampai dengan hari ini. Sehingga muncul banyak orang-orang yang stres, kemudian mengalami tekanan di dalam jiwanya, bahkan termasuk menjadi orang-orang yang overthinking. Dan pada akhirnya mengalami apa? Kerusakan atau dalam bahasa lain lost connection, baik dengan Allah maupun apa yang kita sebut kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas yarsal. Dan bagaimana ciri daripada seseorang yang berada lost connection atau dalam bahasa lain ini adalah spiritual numbness, kekosongan spiritual. Maka cirinya ada 3.
Seseorang yang terputus hubungannya di dalam kehidupannya, ini ada 3 indikatornya. Apa 3 indikator itu? Yang pertama adalah disconnected from meaning or purpose. Apa Bapak Ibu? Insya Allah nih jamaah takwa sudah biasa pakai bahasa Inggris. Jadi kalau disebutkan dalam bahasa Inggris, insya Allah sudah paham semua. Paling tidak kalau nanti tinggal jawab yes. Kalau nggak ngerti, nah itu udah bisa. Maka yang pertama Bapak Ibu, disconnecting from purpose or meaning, terputus daripada makna maupun tujuan. Maka di dalam kehidupan seorang yang dia nggak tahu makna hidupnya apa, tujuan hidupnya kemana, maka dia akan menjadi orang yang nggak sampai di mana-mana. Bahkan hidupnya hanya akan mengalir mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya semata. Maka oleh karena itu Buya Hamka pernah mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kerak di hutan juga hidup. Kalau kerja sebatas kerja, maka kerbau di sawah juga kerja. Dengan kata lain, orang kalau hidup nggak punya makna, maka dia sama dengan hewan. Maka kita hari ini dudukannya sama hewan, lebih tinggi, sama atau lebih rendah Bapak Ibu? Harusnya lebih tinggi. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan orang yang tidak menggunakan pandangannya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan hati dan akal pikirannya, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Maka disinilah kita pentingnya bagaimana bisa memahami apa makna dan tujuan di dalam kehidupan kita. Dan kita menemukan bahwa makna dan tujuan di dalam hidup kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dhariyat ayat 56. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada. Maka di dalam konteks ibadah inilah nanti insya Allah salah satu kitab referensi yang akan kita pakai sesuai dengan poster yang sudah disampaikan. Maka insya Allah di antara referensi yang akan kita gunakan yakni kitab Minhajul Abidin. Nah ini insya Allah bisa nanti Bapak Ibu cari di luaran, mau yang dalam bahasa Arab yang full atau yang terjemahan atau bahkan yang ringkasan. Namun insya Allah nanti kita akan membahasnya secara general, secara umum. Namun kita akan berupaya mendaratkan itu menjadi kontekstual di dalam kehidupan kita, sehingga tasawuf ini tidak menjadi seakan-akan sesuatu ilmu yang membawa kita mengawang-awang, meninggalkan dunia, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang jauh daripada makna memiliki kesehatan jiwa di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam menggapai kehidupan akhirat. Maka insya Allah ini adalah di antara yang pertama. Yang kedua, orang yang dia lost connection atau mengalami spiritual numbness adalah disconnected atau disconnecting from other people. Dia terputus rasa dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dengan bahasa lain, dia menjadi orang-orang yang egois, self-centered. Dia hanya melihat itu versi dirinya. Yang penting saya, aku. Dia nggak lihat yang lain. Dan orang-orang yang seperti ini, kalau kita lihat di dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, kita mendapati ini salah satunya ada pada Qarun, ada pada Fir'aun, bahkan sampai kepada Iblis. Coba lihat statement daripada Qarun. Qarun ini Bapak Ibu, awalnya adalah seorang hamba yang saleh, hanya saja dia miskin. Maka dia datang kepada Nabi Musa, minta didoakan dia jadi orang kaya. Maka setelah didoakan oleh Nabi Musa akan hewan ternaknya makin lama makin banyak, masih tuh rajin berbagi ke masjid, rajin berbagi kepada masyarakat, sampai kemudian
binatang ternaknya makin banyak, asetnya kemudian emas, perhiasan. Waktu itu salah satu referensi daripada pengrajin emas atau logam mulia itu yang korun. Sampai asetnya melimpah ruah, kemudian dilirik oleh penguasa Fir'aun untuk apa? Agar kemudian tidak lagi peduli kepada sekelilingnya. Sampai kemudian Nabi Musa mengirimkan utusan kepada Qarun agar apa? Mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tapi apa yang terjadi? Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang ada di sekelilingku ini karena kehebatan ilmu. Orang kalau merasa hebat dengan ilmunya, ini tipikal model Qarun. Makanya karya ilmu itu seperti air, dia akan bergerak dari dataran tinggi ke dataran rendah. Maka kalau kita hadir di majelis ilmu, jangan sampai kita meninggikan hati, merasa diri kita lebih baik dari orang di sekeliling kita. Karena ini adalah salah satu penyakit. Bahkan kalau ini dibiarkan sampai di level Fir'aun. Fir'aun ini apa? Dikasih sehat sama Allah, dikasih kekuasaan sama Allah. Bahkan kekuasaan Fir'aun ini memang sepertiga kekuasaannya di atas muka bumi. Tapi dalam keadaan yang demikian, Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kalian paling tinggi. Terserah orang mau apa. Kalau saya mau capek-capek, nggak ada yang bisa menghalangi. Maka apa yang terjadi? Fir'aun pun ditenggelamkan di dalam Laut Merah, sementara Qarun ditenggelamkan di dalam perut bumi. Begitupun dengan iblis. Iblis ini awalnya berada di surga, tapi ketika kemudian Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tapi kemudian iblis itu enggak mau lantaran apa? Merasa dirinya hebat, sampai mengatakan, saya itu lebih baik daripada dia. Ana khairun minhu, saya itu lebih baik daripada dia. Maka kalau kemudian dengan keadaan yang demikian, Allah hinakan iblis untuk kemudian berada di dalam neraka selamanya. Maka inilah pentingnya kita memiliki bagaimana connectivity with other people. Dalam bahasa Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Di dalam bahasa hadis Nabi SAW, perumpamaan antara seorang mukmin dengan mukmin lain seperti satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, maka yang lain juga ikut merasakan. Termasuk hari itu kalau kita bicara tentang yang ada di Palestina, walaupun kita hari ini jauh ribuan kilometer terbentang jarak dengan saudara kita di Palestina, tapi jangan sampai kepedulian dan perhatian kita kepada mereka menjadi padam. Karena apa? Seorang Muslim yang dia tidak peduli kepada Muslim lainnya, maka dia bukanlah bagian daripada umat Muslim atau seorang mukmin. Maka oleh karenanya, malam yang tamam diambil Muslimin, falisalihu. Orang yang tidak peduli dengan urusan saudara Muslim lainnya, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Maka oleh karenanya kita belajar untuk hari ini, alhamdulillah. Setidaknya Bapak Ibu yang hari ini hadir tersambung dengan kiri kanannya. Kira-kira sudah kenal siapa yang ada di sebelah kiri, sebelah kanannya Bapak Ibu? Sudah ditegur atau belum? Sudah dikasih hadiah senyuman atau belum? Kalau belum, coba tegur, sapa, kemudian berikan senyuman yang tulus. Karena apa? Kelihatan kotak snacknya sudah ada, nanti setelah senyum boleh dibuka, ya kan? Sambil bersilakan, Pak, silakan dibuka, ya kan? Boleh sambil dicicipi, boleh Bapak Ibu, karena menghadiahkan senyuman saja kepada saudara sesama Muslim, maka itu adalah bagian daripada sedekah. Dan yang ketiga, ciri orang yang dia spiritual numbness, lost connection in their life adalah disconnecting from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terputus rasanya dengan Allah. Sholat sih, tapi sholatnya nggak nyambung ke Allah. Zikir sih, doa sih, tapi nggak nyambung ke Allah. Bahkan ketika dia hadir di majelis ilmu, bahkan dia pun tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini insya Allah kita sambungkan hati-hati kita. Semoga Allah jadikan ketenangan
hadir di dalam majelis kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita awali dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita rezeki, ilmu dan pemahaman, sehingga dengannya insya Allah materi yang akan kita kaji menjadi materi yang akan memimpin kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jadi kalau kita awali tadi sudah ada salawat syukur, kita tambahkan sedikit boleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah ini akan mengundang rezeki dengan kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Bisa? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Alhamdulillah malam hari ini menjadi malam perdana kajian majelis malam Senin. Jadi insya Allah nanti akan ada kajian mengenai fiqhus shalah, kemudian kajian mengenai tauhid dan juga akidah tauhid, kemudian mungkin nanti ada tasawuf dan yang keempat tentang Quran, ya kalau kita salah tafsir Quran. Nah jadi insya Allah akan disampaikan dengan guru yang insya Allah guru-guru kita yang juga sudah hadir di lingkup komplek Pertamina Pondok Haji, dan Al-Fakir adalah yang paling junior dan masih belajar. Makanya kaget juga ketika diminta untuk mengaku ya jurusan mata kuliah kajian tasawuf. Karena kemudian kalau bahasa kajian tasawuf ini buat sebagian orang kajian yang ngeri-ngeri sedang, ya. Tapi kemudian kita tadi sudah dijelaskan oleh Abu dan Fadil bahwa kajian tasawuf ini adalah satu bagian yang akan menghadirkan rasa dan warna spiritualisme yang lebih baik, sehingga mendorong hablum minallah kita ke Allah yang lebih baik dan hablum minannas kita kepada manusia juga semakin lebih baik. Dan di antara referensi-referensi para ulama yang membahas tentang bab tasawuf ini, kita sudah mengenal bahwa di antaranya adalah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, kemudian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian juga ada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, kemudian ada Syekh Al-Athaillah As-Sakandari, dan juga beberapa ulama yang lain. Dan referensi-referensi kitabnya juga menarik. Dan di antara yang banyak dibahas itu adalah kajian kitab Al-Hikam Syekh Al-Athaillah As-Sakandari. Namun juga kitab ini yang Ulumuddin daripada karya Imam Al-Ghazali juga termasuk yang tidak kalah menariknya untuk membahas atau dibahas di dalam kajian tasawuf. Tapi karena kita hari ini insya Allah mudah-mudahan kita belajar dari yang paling dasar.
Dan di antara referensi yang paling dasar yang kemudian alhamdulillah kemarin kami sempat ngobrol dengan media Islam, maka kemudian referensi Minhajul Abidin Ikhlas Jahidin. Nah, jadi ini sebetulnya kitabnya tipis, tapi kalau diterjemahkan ada yang sampai 300 halaman, ada yang sampai 700 halaman. Tapi insya Allah ini kita akan khatamkan dalam waktu 8 kali pertemuan insya Allah. Nah, jadi kenapa kita bilang 8 kali pertemuan? Satu kali pertemuan kita bahas mukaddimah. Nah, kemudian 7 pertemuan berikutnya adalah 7 tahapan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi insya Allah ini disclaimer di awal. Jadi yang akan kita bahas bukan muzakarah, ya bukan langsung kita bahas secara detail, secara nahwu shoroh maupun alat daripada pembahasan kitab ini. Tapi kita akan mengambil poin-poin penting yang ini kita jadikan referensi, kita pahami dengan baik, dan kemudian Allah izinkan menjadi warna di dalam pelaksanaan ibadah dan amal saleh kita, sehingga kita terbangunkan menjadi dimensi hamba yang lebih baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kefahaman untuk kita di dalam memahami kitab Minhajul Abidin, dan betul-betul kita menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia wal akhirah. Dan sebelumnya saya pengen tanya di sini yang sudah pernah baca kitab Minhajul Abidin, ada yang sudah pernah baca? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah, kita bagus semua. Katanya sudah lolos ya. Setidaknya pernah dengar judulnya? Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah ini memang diantaranya kalau yang basicnya dari pesantren sudah biasa ngaji, ini termasuk referensi yang paling dasar. Tapi tidak apa-apa. Dalam belajar itu bukan tentang bagaimana banyak jurusnya. Lebih baik kita punya satu jurus diulang-ulang 1000 kali daripada punya 1000 jurus tapi diulang cuma 1 kali. Nah, jadi karena belajar dari titik itulah maka kita akan memulainya. Dan semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk memahami, dan insya Allah nanti juga kita akan buka ruang tanya jawab untuk saling kemudian menyampaikan ataupun menguatkan. Jadi di sini bukan hanya saja al-fakir yang menyampaikan, namun boleh jadi dari Bapak Ibu ada yang mendapatkan hikmah lebih baik, dan kemudian Allah jadikan kebaikan itu juga untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan lafaz basmalah, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita di dalam mempelajari kitab ini, dan kita kirimkan suratul Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, minta sampai kepada guru kita, penulis kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, berikut dengan para murid-muridnya yang telah meluaskan daripada ilmu dakwah beliau hingga sampai kepada kita malam hari ini. Ala hadhihi ni'mah wa ala kulli salihah syahid lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di antara referensi yang kami gunakan di sini adalah kitab Minhajul Abidin yang telah dikatib oleh Syekh Badruddin Adawi, dan kemudian terjemahnya ini sudah diterbitkan dari Pustaka Al-Kautsar. Ada yang lain lagi, ini juga ada dalam bentuk PDF. Barangkali antara Bapak Ibu nanti ingin baca di dalam bentuk daripada digital di handphonenya, boleh nanti. Insya Allah ini ada daftar absennya.
absennya biar masuk di dalam grup jamaah majelis pengajian malam Senin. Jadi mungkin nanti kitab ini boleh juga kalau Bapak Ibu mau buka dalam bentuk PDF, ini diterbitkan oleh Katulistiwa Press. Nah, jadi ini juga ada daripada pembahasan-pembahasan yang ditahqiq oleh para ulama yang lain ataupun diterjemah oleh para guru-guru yang lain. Nah, jadi insya Allah yang ini Ustaz bolehkah halal? Jadi saya pergi nanya kepada putra saya, alhamdulillah putra saya juga ikut hadir di sini. Beliau menyampaikan karena beliau ambil pendidikan di Rosa Islamiyah di kampus UIN, maka di antara dosen-dosennya berfatwa kalau ilmu itu boleh kemudian disebarluaskan, asalkan bukan untuk diperjualbelikan. Karena kalau diperjualbelikan harus diberikan kepada penerbitnya. Kalau kita untuk sekedar permainan mencari keuntungan, maka itu tidak diperbolehkan. Dan kalau untuk belajar, maka selama dia ada di open source, insya Allah bisa kita download, bisa kita pakai. Nah, jadi ini insya Allah salah satu kebaikannya. Dan kalau kita mau beli yang bukunya ini langsung, fisiknya juga nanti bisa cari di keranjang hijau, keranjang orange, silakan. Nah, jadi oleh karenanya ada beberapa kitab terjemahan yang itu juga bisa kita pelajari sebagai pemula. Namun insya Allah tidak mengurangi daripada esensi pembahasan daripada kitab Minhajul Abidin ini. Dan saya akan memulai baik dari pengantar penerbit bahwa bagaimana ini menjadi salah satu referensi yang penting di tengah umat dan masyarakat agar mengerti dan memahami bagaimana tahapan beribadah kepada Allah dengan lebih baik dan lebih benar, sehingga kita bisa menjadi semakin dekat. Dan kalau kita sudah semakin dekat sama Allah, itu berdampak atau tidak dalam hidup kita, Bapak Ibu? Apa dampaknya kalau kita makin dekat sama Allah, Bapak Ibu? Apa dampaknya? Kira-kira kita senangnya dekat sama Allah atau jauh sama Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang beriman, orang 28. Adapun orang-orang yang beriman itu menjadi tenang dan tentram hatinya karena mereka mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hati seorang hamba itu akan menjadi tenang. Maka dalam hidup kita, Bapak Ibu, ada 3 jalan yang bisa kita pilih. Yang pertama itu ada jalan kesenangan, yang kedua itu ada jalan kebahagiaan, dan yang ketiga itu jalan ketenangan. Pertanyaannya, kita kalau dikasih pilihan, pilih jalan yang mana? Jalan kesenangan, jalan kebahagiaan, atau jalan ketenangan? Ketenangan. Yakin? Gak mau ngambil jalan kesenangan? Apa bedanya dari masing-masing jalan itu? Kalau orang ngambil jalan kesenangan, belum tentu dia bahagia, apalagi belum tentu dia tenang. Contoh, orang korupsi, senang atau tidak? Senang atau tidak? Punya duit banyak, senang atau tidak? Punya mobil mewah, kemana-mana ke luar negeri, senang atau tidak? Pertanyaannya, bahagia atau enggak? Begitu lagi posting makan roti yang harganya ratusan ribu, langsung diinyirin sama netizen. Begitu ketangkep tangan sama KPK, apa ada kebahagiaan dan ketenangan di situ? Tidak ada. Ada orang memilih jalan kesenangan, minum khamar, narkoba, bermaksiat, berzina. Tapi setelah itu, apa kemudian bahagia dan tenang hidupnya? Nah. Begitu juga orang yang memilih bahagia, tapi kalau dia nggak tenang, sama juga. Maka hari ini berbicara bahagia, banyak orang yang rela membayar berapapun agar hidupnya bisa bahagia. Ada orang mengatakan bahagia kalau punya duit banyak. Pertanyaan, apakah duit bisa memberi kebahagiaan, Bapak Ibu? Belum tentu. Tapi apakah duit itu bisa mengantarkan kebahagiaan? Bisa jadi. Tapi bukan satu-satunya. Banyak orang meletakkan standar bahagia pada pangkat dan
berpuasa, maka saya akan bahagia. Tapi nyatanya apa? Karena yang namanya begitu amanah itu diberikan naik level, ujian dan kesulitannya juga naik level apa enggak? Pada akhirnya jadi tenang apa enggak? Maka itulah ketika kita memilih jalan ketenangan, maka ini yang akan membimbing kepada kebahagiaan, sehingga akhirnya kita mendapatkan kesenangan yang hati. Jadi kuncinya apa dulu nih? Senang dulu, bahagia dulu, atau tenang dulu? Dan bagaimana cara kita agar hidupnya tenang? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bungkus? Nah, kalau sudah dibungkus, insya Allah karetnya berapa? Ya, kalau 2 agak pedas ya. Nah, jadi insya Allah ini pengantar daripada penerbit. Nah, sekarang pengantar dari pentahqiq. Sebelum kita berbicara tentang isi kitab ini, kitab Minhajul Abidin ini ditulis oleh siapa Bapak Ibu? Siapa yang menulisnya? Jadi tadi sudah disebutkan, ya. Kata kuncinya siapa? Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi bahasanya, pertanyaannya, siapa Imam Al-Ghazali? Kapan dia lahir? Lahirnya di mana? Di mana perjalanan hidupnya? Pernahkah kita membahas sampai di titik itu? Maka sebelum kita membahas sebuah kitab, penting kita mengenali siapa yang kemudian menuliskan isi kitab itu. Sebagai apa? Pengantar, agar kita memahami bagaimana corak pemikirannya, latar belakangnya, warnanya seperti apa. Ini yang perlu kita hadirkan. Maka saya ingin menyampaikan muqaddimah pentahqiq yang menjelaskan tentang pribadi dan latar belakang Imam Mujaddid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi insyaallah ini sesuatu yang perlu kita bahas sebelum kita membahas daripada isinya. Jadi kalau kita lihat nama lengkap beliau adalah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i. Siapa Bapak Ibu? Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i. Nah, ini penting kita sampaikan di awal. Kenapa? Karena kita perlu mengenali siapa Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita berbicara tentang Imam Al-Ghazali, lahirnya 1058 Masehi, wafatnya 1111 Masehi. Jadi terpaut kurang lebih 5 sampai 6 abad sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama kita jaraknya berapa lama? 1500, 2000, kita berapa? 25, berapa? 1000 tahun, berarti 10 abad kurang lebih. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i, ini umurnya nggak panjang Bapak Ibu, artinya kurang lebih 50-an tahun, ya, 50-an tahun, 53 atau 55 tahun dalam beberapa riwayat yang lain. Maka beliau ini dikenal juga di dunia barat di abad pertengahan disebut Al-Ghazali. Al-Ghazali. Sebagaimana kalau di Musina dikenalnya Avicenna. Nah, jadi di abad pertengahan orang juga sudah mengenal siapa itu Imam Al-Ghazali. Lahir dan meninggal itu di kota Tus. Maka kita Tusi. Tus ini adalah salah satu daripada daerah kota kuno yang berada di daerah Khurasan. Kalau sekarang itu masuk wilayah negara Iran. Ya. Dan menariknya ini adalah perkampungan kecil kalau sekarang dekat Masar. Ya, Masar ini adalah daripada ibu kota daripada provinsi Khurasan.
di mana kemudian Imam Al-Ghazali dikenal sebagai seorang teolog besar muslim dari Parsi, dikenal juga sebagai hakim, sebagai seorang hafid, ahli filsafat Islam terkemuka, juga sebagai tokoh tasawuf. Bahkan sampai sekarang Imam Al-Ghazali menduduki urutan teratas di dunia Islam dalam soal pemikiran mengenai tasawuf atau ilmu tentang sufi. Kalau bicara tentang keluarga beliau, maka beliau mendapatkan gelar Al-Ghazali Al-Tusi ini karena terkait dengan ayahnya yang menjadi seorang pemintal bulu kambing di tanah kelahirannya, yaitu Ghazala di Bandar Tus, Khurasan. Nah, ini jadi kaitannya demikian. Dan ayah daripada Imam Al-Ghazali memiliki 2 orang putra. Ya, jadi yang pertama itu adalah Imam Al-Ghazali dan yang kedua itu adalah Ahmad. Yang itu nanti kemudian menjadi penasehat yang mampu mengambil hati dan menerangkan sanubari manusia. Sementara Syekh Abu Hamid Al-Ghazali kemudian menjadi paling ahli dalam bidang fikih dari kalangan teman-temannya dan imam dari zamannya. Dan gelar Asy-Syafi'i ini merujuk pada mazhab Syafi'iyah yang beliau anut. Yang menarik Bapak Ibu, ketika kemudian kedua abang adik ini dibesarkan oleh ayahnya, maka ayahnya mendekati wafatnya berwasiat kepada sahabat dekatnya, teman karibnya. Apa yang diwasiatkan? Saudaraku, ajarkanlah ilmu kepada kedua anakku, enggak masalah kalau semua peninggalanku habis demi keduanya. Coba lihat, orang-orang dulu meninggalkan anaknya itu bukan dengan harta, tapi dengan ilmu. Kalau ada harta, pakai anaknya itu agar bisa jadi orang berilmu. Makanya penting hari ini bagi kita Bapak Ibu, jangan sampai kita cuma sekedar berpikir, wah saya sebagai orang tua yang baik kalau sudah bisa meninggalkan harta minimal secukupnya kepada anak-anak saya, itu baik, tapi bukan yang terbaik. Banyak anak-anak hari ini yang akhirnya jadi malas, menjadi generasi yang lemah, dzurriyyatan di'afa. Makanya diingatkan dalam Al-Quran, berhati-hatilah semeninggalkannya itu meninggalkan generasi anak-anak yang lemah. Maksudnya apa? Dzurriyyatan di'afa. Yang pertama, lemah akidah tauhidnya, enggak kenal Allah. Yang kedua, lemah ibadahnya, enggak kenal sholat, enggak kenal puasa, meninggalkan perintah Allah. Yang berikutnya, lemah akhlak, akhlaknya enggak ada adab sama orang tua, amal sama juga enggak ada. Bahkan termasuk kelemahan ekonominya. Artinya apa? Enggak mandiri, kemana-mana masih mengandalkan dari orang tuanya. Maka ini sesuatu yang kita belajar. Dan yang menarik apa? Ternyata begitu kemudian sahabat dari ayahnya Imam Al-Ghazali ini mendidik mereka, ternyata enggak lama harta dari orang tuanya ini sudah habis. Makanya kemudian apa? Beliau mengatakan bahwa saya telah mengeluarkan nafkah dari milik kalian berdua, dan saya orang yang enggak punya harta benda untuk membiayai kalian. Allah cukup bagi kami dan sebagai penolong. Maka hal terbaik menurutku adalah kalian kembali kepada sekolah ilmiah. Jadi tadinya belajar agama digeser ke sekolah ilmiah. Dan yang menarik adalah kedua anak daripada ayah Imam Al-Ghazali ini mengatakan, kami mencari ilmu untuk selain Allah, maka dia enggak itu terjadi kecuali karenanya. Jadi dia tetap menerima Bapak Ibu. Dan nanti ini yang akan menjadi warna di dalam pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali di awal-awal. Bagaimana kemudian bergelut dengan pemahaman filsafat, ya, filsafat Romawi, filsafat Parsi, dan lain sebagainya. Maka dalam karir keagamaannya, Imam Al-Ghazali pada akhirnya pernah menjabat sebagai kepala Madrasah Nizamiyah, sebuah universitas yang ada di Baghdad, yang didirikan oleh Khawaja Nizamul, penguasa daripada dinasti Seljuk. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Dari siapa Imam Al-Ghazali itu belajar? Waktu masih muda, Imam Al-Ghazali mengkaji fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian ke Jurjan, berguru kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Kemudian dia membuat catatan taklifah. Setelah itu barulah dia pulang ke kampungnya. Yang menarik, pernah satu waktu dalam sebuah perjalanan, Imam Al-Ghazali ini dicegat oleh para perampok. Diambil semua harta benda Imam Al-Ghazali, termasuk apa? Taklifah atau catatan yang dia pelajari. Sampai kemudian apa? Imam Al-Ghazali memberanikan diri, apa yang lain boleh diambil bahasa sederhananya, tapi tolong balikin catatan saya, karena itu bolehan saya belajar. Maka apa yang kemudian disampaikan dari perempuan itu? Dia tertawa. Bagaimana kamu tahu tentang ilmu padahal kami sudah mengambilnya darimu, dan kau telah dilucuti dari pengetahuan terhadapnya, dan kau lagi tidak akan jadi orang berilmu. Jadi gitu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Bahwa taklifah itu tidak diserahkan kepada Imam Al-Ghazali. Maka begitu sampai ditus, Imam Al-Ghazali selama 3 tahun itu kemudian mencatatkan kembali apa yang beliau pahami. Dan yang menarik, seandainya saya dirampok di jalan, ilmu saya tidak akan hilang lagi. Karena ilmu itu bukan berada di atas baris-barisan tulisan, tapi ilmu itu berada di dalam hati. Al-ilmu fis sudur laisa fis sudur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan di atas kertas. Tapi bukan berarti juga gini, kita kalau belajarnya alhamdulillah, saya lihat kalau jamaah yang hari ini hadir, ini insya Allah jamaah yang di atas rata-rata. Kenapa? Karena ngajinya nggak pada pakai catatan, modelnya nganggung doang. Begitu keluar, geleng. Nah, jadi ke depan Bapak Ibu, kalau ngaji kita bersambung, saran saya minimal adalah catatan. Nggak punya buku, bawa tab kita, HP kita, cari notepad, tulislah di situ poin-poin yang kita anggap penting. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Imam Al-Ghazali tadi sampai kemudian beliau mengajar di Madrasah Nizamiyah, sampai kemudian menuliskan buku-buku sampai nggak kurang 70 buku. Sampai bahkan beliau meluaskan pembelajaran itu sampai ke Baitullah Al-Haram, pergi haji ke sana, pulang balik ke Damaskus, kemudian ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis kembali lagi ke Damaskus untuk iktikaf di Menara Barat Masjid Jami Al-Umawi, yaitu apa? Masjid rayanya Damaskus pada saat itu. Dan ini adalah peninggalan dinasti Umayyah di daerah Damaskus. Damaskus di mana Bapak Ibu? Suriah. Nah, itu di Suriah. Dan kalau sekarang Suriah dihabisi, Palestina dihabisi itu banyak sekali. Kalau perjalanan sejarah umat Islam itu di masa-masanya di daerah sana. Dan itu yang ingin dihapuskan dari mereka yang membenci Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kemudian Imam Al-Ghazali di Menara Barat Masjid Jami Al-Umawi menulis bukunya yang paling terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi itu dituliskan di sana. Sampai kemudian pernah didatangi orang, karena orang itu nanya ke para ulama yang ada di sekitaran masjid, nggak bisa jawab. Tapi giliran ditanya kepada Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali bisa menjawab dengan baik. Sampai akhirnya apa? Begitu dia cerita, itu ada orang di Menara Barat yang jelas ilmunya luar biasa, tapi pas begitu dicari nggak ada. Dan itulah bentuk kesuburan dan ketawaduan daripada Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali bahkan menghindari perasaan ujub. Ketika dia dengar ada orang membahas kitabnya, maka dia nggak ingin muncul, nggak ingin kelihatan. Beda apa kita sekarang, kalau kita nggak kelihatan rasanya nggak eksis. Tapi Imam Al-Ghazali tidak demikian. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sedikitnya 70 kitab atau buku yang sudah ditulis. Ada Ihya Ulumuddin, kitab Al-Arba'in An-Diniyah, Asmaul Husna Al-Mustashfa Al-Manqud, kemudian ada Tahafuz Falasifah, kemudian ada Hakimatul Ruh, Mizan Al-Amal, dan lain sebagainya.
termasuk di antaranya yang terakhir atau mendekati akhir kehidupannya, maka Imam Al-Ghazali menuliskan kitab Minhajul Abidin. Ini adalah merupakan perjalanan pergolakan pemikiran dan spiritualisme daripada Imam Al-Ghazali. Karena dulu-dulunya awalnya dia menyukai filsafat Yunani, tapi kemudian benci. Dan itu kemudian dituangkan dalam buku Tahaffudzul Falasifah yang menolak keras doktrin filsafat Yunani yang dikembangkan oleh Ibnu Sina dan memulih dua kesalahan besar Ibnu Sina dan para pengikutnya. Sementara karya terbesar Imam Al-Ghazali adalah kitab terbanyak tentang tasawuf, judulnya Ihya Ulumuddin. Nah, buku ini berjilid-jilid yang ini dibaca dari muslimin dulu sampai sekarang. Dan ini adalah di antara referensi yang baik untuk kita pelajari setelah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang terakhir yang oleh Imam Al-Ghazali adalah Minhajul Abidin, yaitu yang merupakan pedoman bagi para penempuh jalan ibadah. Nah, jadi disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat bahkan ketika Imam Al-Ghazali sudah mencapai maqam yang tinggi, maka di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ahmad, saudara kandung Imam Al-Ghazali, mengatakan pada saat subuh di hari Senin, saudaraku Abu Hamid Al-Ghazali itu berwudu dan kemudian dia sholat. Selanjutnya apa? Ia berkata, berikan aku kain kafan. Kemudian ia memanggil dan menciumnya seraya berkata, saya dengar, saya taat untuk menemui sang raja. Sami'na wa ata'na lillahi. Kemudian ia meluruskan kedua kakinya dan menghadap kiblat dan meninggal dunia sebelum matahari menampakkan sinarnya. Allah telah mensucikan rumahnya. Inilah akhir kehidupan daripada Imam Al-Ghazali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah merupakan pengenalan mengenai Imam Al-Ghazali. Ternyata ini belum masuk mukadimah Imam Al-Ghazali ya. Jadi insya Allah gak apa-apa, kita kajinya gak harus buru-buru. Yang penting sebagaimana sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kalau hari ini kita sudah kenal dengan Imam Al-Ghazali, maka kita berupaya memiliki rasa sayang dan kemudian cinta kepadanya. Karena mencintai ulama ini akan memiliki manfaat sebagaimana kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya mohon maaf ternyata kita belum sampai di dalam mukadimah kitab Minhajul Abidin, tapi kita baru sampai penjelasan mengenai siapa itu Imam Al-Ghazali, latar belakang kemudian buku ini hadir, dan penjelasan dasar mengenai pemaknaan tasawuf di dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim. Insyaallah masih ada waktu beberapa saat. Apabila ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, kami kembalikan kepada moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan dengan seksama begitu penjelasan mukadimah terkait ilmu tasawuf yang akan kita pelajari dalam 8 kali pertemuan ya. Mungkin kita membuka pertanyaan untuk kepada para jamaah. Baik, kami persilakan kepada para jamaah yang mungkin ingin bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini, maka kami persilakan. Pertanyaan bisa dari tentang apa yang telah disampaikan maupun dari di luar apa yang disampaikan, mungkin bisa dipersilakan. Baik, jazakumullahu khairan atas ilmunya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada
Muhammad Zikrullah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menjadi pegangan hidup bagi kita semua, dan semoga dapat kita amalkan baik kepada hablum minallah maupun kepada hablum minannas. Untuk materi yang malam ini telah disampaikan, izinkan saya untuk menyampaikan konklusi ataupun ringkasan singkatnya, yaitu manusia merupakan makhluk sosial. Tasawuf bukan hanya tentang hubungan kepada Allah, akan tetapi hubungan kepada manusia juga, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Dan mukmin kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da idza istaka min mu'adun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wasahar. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Al-Mukarram. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup majelis akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zulfan. الحمد للغفور للعابد المرور والفاتح في الأمور وحماقة الأمور والصلاة الله والإخوان والسلام